Bagaimana tanggapan Bapak mengenai realisasi transaksi kris di merchant UMKM yang sudah mencapai 1 miliar? Ya, saya rasa kita semua apresiasi ya bahwa transaksi QRIS di UMKM sudah 1 miliar. Ini kan artinya bahwa memang penerimaan dari QRIS ini sudah demikian diterima luas ya di UMKM. Dan saya rasa ini juga ada beberapa faktor yang mendukung, karena memang satu, kebijakan dari Bank Indonesia ini kan memberikan insentif ya, di mana untuk MDR-nya dinolkan, 0% untuk transaksi yang di bawah 100.000 begitu. Dan kemudian juga kita lihat dari sisi masyarakatnya juga sekarang makin punya kesadaran ya bahwa transaksi dengan digital, dengan QRIS itu lebih mudah, lebih cepat, lebih murah begitu. Dan kita lihat sekarang juga QRIS kan digunakan oleh berbagai transaksi platform digital ya, baik fintech maupun juga e-commerce begitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang ini akan meningkatkan juga efisiensi dari transaksi di UMKM ya, dengan adanya tadi ya tarif yang demikian murah untuk bertransaksi. Kemudian juga inklusi keuangan akan makin terdorong dengan adanya transaksi QRIS yang semakin efisien. Dan tentu juga kita harapkan daya saing dari UMKM akan juga meningkat, dan tentu digitalisasi di UMKM akan meningkat, dan diharapkan akan menumbuhkan juga perekonomian digital. Baik, apakah ini juga yang dirasakan di Alo, di mana transaksi dengan menggunakan kris ini semakin melesat? Ya, jadi betul sekali. Memang salah satu fitur unggulannya di Alo Bank, karena kita kan jadi ingin seperti everyday bank ya, bank yang dipakai keseharian. Oleh karena itu, QRIS ini salah satu fitur unggulan kita. Sehingga memang perhatian kami untuk bagaimana QRIS betul-betul bisa mudah, cepat ya, nggak banyak ribet begitu. Itu juga menjadi hal yang menjadi perhatian supaya para nasabah bisa menggunakan transaksi QRIS dengan mudah dengan aplikasi Alo Bank. Itu yang juga kita terus lakukan begitu. Baik, apakah penggunaan QRIS di Alo Bank ini juga lebih banyak untuk penggunaan dengan UMKM, atau mungkin ada sektor-sektor yang terlihat paling banyak digunakan? Ya, kalau kami ini saat ini di Alo Bank adalah sebenarnya bank issuer ya. Nanti para merchant itu mendapatkan QRIS-nya itu diterbitkan oleh bank acquirer namanya. Jadi kita akan tentu bekerja sama dengan para jaringan ekosistem partner yang tentu menggunakan QRIS supaya kita bisa digunakan di seluas-luasnya di banyak merchant ya dalam keseharian. Itu antara yang kita juga lakukan. Di samping juga kita terus melakukan promosi, ya, edukasi, supaya lebih menarik untuk bisa menggunakan QRIS kami. Begitu. Jadi kita tentu menggunakannya di berbagai merchant-merchant termasuk UMKM begitu, yang jaringannya juga saya rasa luas, dan kami harus memastikan bahwa kualitas dari QR ini sudah terpenuhi supaya Alo Bank bisa digunakan di seluas-luasnya di berbagai pelosok tanah air begitu ya. Pak Indra, kalau menurut pengamatan Anda, apa sih yang membuat transaksi dengan QRIS ini kemajuannya sangat pesat begitu? Apakah memang karena berbasis digital dan juga praktis semata-mata karena itu, atau karena ada alasan lain juga akhirnya nasabah lebih memilih menggunakan QRIS? Ya, tentu karena digital dan praktis ya, karena kan nggak perlu lagi bawa-bawa uang kertas, nggak perlu pakai kartu begitu ya. Berikutnya juga kebijakan pemerintah juga mendukung, karena pemerintah juga di beberapa merchantnya mewajibkan pakai QRIS gitu. Dan juga saya lihat kesadaran dari masyarakatnya juga demikian meningkat ya. Sekarang sudah makin terbiasa dengan transaksi digital ya, termasuk juga e-money, e-wallet begitu, dan QRIS ini. Jadi kalau kami lihat memang jaringan merchant juga semakin luas begitu ya, yang membuat makin banyak digunakan. Kemudian juga semakin aman dan juga semakin terjangkau ya, semakin efisien transaksi menggunakan QRIS ini. Baik, tapi terkait dengan jaringan sendiri, artinya sebenarnya penggunaan QRIS ini bergantung juga dengan jaringan internet begitu. Kita tahu banyak juga kota-kota di Indonesia yang jaringan internet ini belum stabil begitu. Apakah ini menjadi kelemahan QRIS? Ya, sebetulnya tidak hanya QRIS ya. Karena begitu kita menggunakan
layanan digital, maka fondasinya adalah sebetulnya jaringan internet, jaringan telco, ya termasuk ya jaringan-jaringan internet yang nanti ada di para merchant itu ya. Nah itu memang begitu kita masuk ekonomi digital, memang salah satu fondasinya adalah ketersediaan dari jaringan ya. Maka penting itu kualitas dari jaringannya, cakupannya, termasuk bandwidth yang memadai untuk bisa melakukan transaksi digital termasuk QRIS begitu. Baik, evaluasi Bapak sendiri ya terhadap tren pertumbuhan jaringan QRIS Allo di dalam negeri seperti apa? Ya kalau kita lihat kan memang pertumbuhannya luar biasa ya. Sekarang juga kita lihat pertumbuhan penggunaan QRIS semakin meningkat. Kalau nggak salah di tahun 2022 itu merchant-nya saja sudah 19 juta lebih, 19,3 juta begitu ya. Transaksinya hampir 3.000 triliun dibanding tahun lalu, tahun sebelumnya yang 12,2 juta. Artinya tumbuh ya, dan volumenya 2.000 triliun. Jadi kita lihat memang pertumbuhan dari penggunaan QRIS semakin meningkat begitu, dan penggunanya makin beragam juga. Nah, ini tentu akan sangat membuat penetrasinya juga saya rasa akan semakin digunakan lah ya, sehari karena kemudahannya tadi dan efisiensinya ya. Baik, artinya apakah pembayaran yang menggunakan QRIS ini akan menjadi fokus Alobank untuk mungkin di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya? Salah satunya tadi seperti saya sampaikan, memang QRIS ini kita sudah melihat sebagai salah satu fitur utama yang harus kita terus tingkatkan experience-nya ya, supaya karena kita lihat ini sesuatu yang dipakai dalam keseharian. Di samping yang lain ya, transfer juga akan dengan Alobank transfernya gratis begitu ya. Juga pay later dan instant cash ini adalah fitur-fitur unggulan yang ada di Alobank, sehingga memang QRIS betul salah satu fitur unggulan yang kami terus tingkatkan ya, experience-nya begitu. Baik, kedepannya Bapak melihat QRIS ini apakah akan menggeser pembayaran dengan menggunakan kartu? Iya, tadi karena QRIS ini kan lebih praktis begitu, nggak perlu, ya lebih aman juga, jadi nggak usah bawa-bawa cash, nggak usah bawa-bawa kartu, sehingga memudahkan bagi masyarakat ya untuk melakukan transaksi di berbagai jaringan merchant yang sudah semakin luas ini begitu. Baik, di Alobank sendiri seperti apa pendekatannya untuk kota-kota kecil begitu? Karena kalau di kota-kota besar mungkin sekarang juga sudah cukup merata. Ya, jadi kalau di kami sendiri kan sebagai bank digital, tentu sejauh ada jaringan sinyal begitu, maka setiap orang bisa membuka tabungan Alobank dan tentu siap untuk bertransaksi, termasuk menggunakan QRIS di berbagai jaringan merchant yang ada di berbagai kota ya, baik di tier 2, tier 3. Nah kami tentu terus ya melakukan kolaborasi, pengembangan ekosistem dengan partner-partner yang punya jaringan merchant yang luas, sampai ke kota-kota tier 2, tier 3 ya, dan juga melakukan edukasi supaya masyarakat juga yang biasanya cash society gitu geser ke cashless ya, menggunakan QRIS. Itu antara lain yang kami lakukan. Baik, tantangannya seperti apa Pak? Memberikan edukasi ke kota-kota kecil ini untuk mengalihkan dari cash society ke cashless society. Ya, jadi kalau masyarakat ini kan memang tidak ujuk-ujuk dia trust melakukan transaksi digital begitu ya. Maka bagi Alobank, karena kita bank yang berbasis teknologi dan besar dengan melakukan kolaborasi, maka kami melakukan pendekatan phygital, physical dan digital. Jadi kami sebagai bank yang berbasis digital berkolaborasi dengan partner yang punya jaringan fisik, supaya masyarakat masih ada human touch-nya dulu. Seperti kami kan ada pemilik sahamnya ada Indomaret misalnya gitu. Nah, Indomaret kan jaringannya sampai ke berbagai pelosok ya, sampai ke daerah-daerah begitu ya, di kabupaten dan lain sebagainya. Nah itu menjadi simpul untuk masyarakat mulai ya ada edukasi untuk melakukan transaksinya secara digital ya, dimulai dengan
pembiasaan atau edukasi dari transaksi yang ada di jaringan-jaringan fisik itu. Di situ juga ada edukasinya sehingga mereka lama-lama mungkin menjadi terbiasa dan mulai nyaman dan menikmati kemudahannya.